Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Alamin Rahab dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212030. Akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Fungsi dan Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Adapun latar belakangnya itu, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integritasi dan beradaptasi sosial di dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik bahasa secara lisan, tertulis, maupun bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita telah menggunakan bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan dengan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasa sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan Indonesia, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terlihat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang 1945 Agustus 2002. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan ipteks dan zamannya. Pengalihan konsep-konsep ipteks dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan padanannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan ipteks. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep ipteks modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar
Konsep ipteks modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukan, apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penyebarluasan kosakata ipteks modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat penyebarluasan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol fungsi-fungsi. Kontrol sosial, fungsi-fungsinya akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri dan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tepat atau kedua orang tuanya. Dalam perkembangannya, seorang anak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan dan sekitarnya. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. 3. Bahasa sebagai alat integritasi dan adaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari, mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu serta berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi jauh lebih memungkinkan tiap-tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau pada masyarakat. Setelah memahami fungsi bahasa tersebut, dapat kita ketahui bahwa sangat penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sebagai permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang paling efektif, berdampingan dengan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dalam bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, sebagai kaum intelektual kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pembangunan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.